Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami yang menyajikan informasi seputar bulan suci Ramadan. Dikemas secara hangat dan santai bersama Kurma Kuliah Ramadan. Pemirsa, pada kuliah Ramadan hari ini, saya Putri Wulandari akan membahas sebuah tema yang tentunya tidak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya, yaitu memperbaiki kualitas diri, pertebal amalan di bulan yang suci. Tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati, yaitu Bapak Dr. Muhammad Fauzi, SAG, MAG. Terima kasih. Pemirsa, telah hadir bersama kita orang yang tentunya tidak asing lagi di kampus UIN Raden Fatah Palembang tercinta ini. Karena kebetulan beliau merupakan seorang dekan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan tentunya beliau sangat tepat untuk kita ajak berbincang pada tema hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak karena telah berkenan hadir menemani kuliah Ramadan kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabb. Amin ya Allah. Bagaimana Pak puasanya pada hari ini? Apakah lancar dan tetap semangat? Alhamdulillah lancar, kemudian sehat, Alhamdulillah. kuat gitu. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak. Iya. Walaupun cuaca kita agak panas, tapi tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Nah, selanjutnya ini kan kebetulan Bapak merupakan seorang dekan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tentunya jadwalnya super padat dan sangat sibuk. Kalau boleh tahu, boleh nih Pak, Bapak menceritakan keseharian Bapak selama menjadi dekan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kepada pemirsa. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Aktivitas rutinitas yang kita laksanakan setiap hari itu mulai dari jam 8 pagi, tank gitu ya. Langsung berapi-rapian terlebih dahulu. Seperti misalnya ke kamar toilet dulu, kemudian ambil wudhu, sholat duha dulu, kemudian baru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi rutinitas. Kemudian kalau di bulan Ramadan ini karena kita dibatasi jam kerjanya, maka pada jam 3 kita sudah bersiap-siap untuk pulang. Gitu. Oh iya, karena mau persiapan buka puasa Iya, ya betul Pak? sekali ya. Betul sekali. Tapi Bapak tetap bisa memanage waktu antara puasa dengan kesibukan Bapak kan Pak? Ya Alhamdulillah masih bisa, karena kita kan tiap hari kan buat list gitu, list ada kegiatan list. ya. Misalnya pada hari ini agendanya apa saja, kemudian kalau sudah kita coret, ini belum, dan seterusnya gitu. Sehingga pekerjaan itu tertata dan terselesaikan. Oh iya. Nah ini kan kebetulan kita lagi di awal-awal Ramadan, masih semangat nih Pak. Kalau boleh tahu, ada nggak sih Pak menu sahur favorit Bapak bersama keluarga di rumah di awal-awal Ramadan ini? Saya itu punya kebiasaan itu minum madu. Minum madu. Madu dengan air panas gitu. Kemudian kalau buah-buahan itu yang saya suka itu adalah buah naga. Buah naga. Ya, untuk menstabilkan ya, Biar menstabilkan puasanya kesehatan. juga semangat ya Pak. Betul. Nggak betul. mudah haus gitu. Oke. Nah baiklah, terima kasih Bapak. Terkait tema kita hari ini, yaitu memperbaiki kualitas diri, pertebal amalan di bulan yang suci. Iya. Setiap orang pastinya menginginkan untuk memperbaiki kualitas diri dan mempertebal amalan suci mereka. Termasuk Putri sendiri. Kalau boleh tahu nih Pak, menurut pandangan Bapak, apa saja amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan untuk memperbaiki kualitas diri di bulan Ramadan ini? Baik. Pertama kan kita harus melakukan evaluasi ya. Evaluasi, kemudian introspeksi, kemudian melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Diri kita ini kan punya potensi fisik jasmani, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada mulut, ada kaki gitu ya. Kita introspeksi, kita evaluasi selama sebelum Ramadan itu kita sudah mengerjakan apa saja.
Mata ini melihat apa, kemudian mulut ini membicarakan apa, tangan ini melakukan apa, akal kita memikirkan apa, kemudian kaki kita langkahkan kemana. Kalau misalnya dalam evaluasi kita, introspeksi kita, banyak hal-hal yang kita lakukan, melakukan hal-hal yang mengandung dosa, berarti kita harus memperbaikinya di bulan Ramadan ini. Evaluasi diri ya Pak? Evaluasi diri untuk melakukan reformasi diri. Oh, ya. Melakukan perubahan diri gitu ya. Sehingga pasca Ramadan itu kita kembali lagi kepada kefitrahan kita seperti itu. Maka betul Pak. Karena sayang sekali momentum bulan Ramadan ini kan Pak. Ya, jadi begini. Setelah kita melakukan evaluasi diri, Ramadan ini kan punya tiga kata. Ro, mim, dan dot gitu kan. Ro-nya itulah rahmat, kemudian mim-nya itulah maghfirah, kemudian dot itu kan domanun lil jannah. Oleh karena itu tahap-tahapan Ramadan ini harus kita manfaatkan untuk melakukan pengampunan. Yang saya katakan tadi ada potensi dosa yang kita lakukan dari anggota tubuh kita ini, kemudian untuk kita dijamin masuk surga. Domanun lil jannah gitu kan. Kemudian dihindari dari neraka gitu. Oleh karena itu puasa itu kan mempunyai 3 tahapan. 10 hari pertama itu adalah puasa jasmani namanya, puasa fisik ya. Kita membiasakan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan fisik. Dari makan minum kemudian kan berubah menjadi tidak minum kan. Itu kan fisik. Nah, kemudian setelah 10 hari itu kita mulai terbiasa. Lapar itu biasa. Maka kalau misalnya ada hadis mengatakan summu tasimu gitu ya. Puasalah supaya kamu sehat. Kita tuh kan sebenarnya kalau kita puasa itu kan sel-sel kita yang mati yang berpotensi menjadi penyakit itu dimakan oleh sel-sel yang mati itu. Sel-sel yang hidup ya, karena dia kelaparan, akhirnya kita menjadi sehat. Oleh karena itu kalau kita puasa secara rutin itu akan menyehatkan. Ini sebenarnya pendidikannya adalah pendidikan jasmani juga, tanpa harus mengolah fisik kita, olahraga begitu ya. Tapi dengan sendirinya, dengan mekanisme puasa itu bisa menyehatkan. Kemudian puasa yang berikutnya adalah puasa nafsani. 10 hari kedua itu. Jadi kita menaklukkan nafsu kita gitu. Nafsu birahi, nafsu segala macam. Kalau kita lolos di tahap yang kedua ini, kita akan masuk ke tahap puasa ruhani gitu. Ruhani. Puasa ruhani. Jadi tidak lagi bicara soal jasmani, tidak lagi bisa bicara soal ruhani, tapi sudah bicara soal nafsani, tapi bicara soal ruh. Ruh kita ini kembali kepada kesucian. Maka nanti dirayakan dengan Idul Fitri. Gitu. Jadi saya katakan memperbaiki diri di bulan Ramadan ini dimulai dengan melakukan introspeksi, melakukan evaluasi. Sama kita ketika perguruan tinggi juga begitu. Kita petakan diri kita, potensi diri kita. Mana yang berpotensi berbuat dosa, kita hapus dengan perbuatan baik di bulan Ramadan ini gitu. Ya, seperti itu. Jadi tadi puasa ada 3 tahapan, yaitu jasmani. Ya, 10 hari pertama adalah puasa jasmani, 10 hari kedua puasa nafsani, 10 hari ketiga puasa ruhani. Oke, baiklah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Nah, selanjutnya masih berbincang seputar tema hari ini, yaitu memperbaiki kualitas diri, pertebal amalan di bulan yang suci. Ya. Nah, ini ada fenomena yang kita lihat, banyak sekali individu atau manusia yang saat memasuki Ramadan yang berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah. Bahkan mereka mempertebal iman. Nah, tetapi setelah bulan Ramadan berakhir, kebanyakan juga ada manusia yang goyah imannya, bahkan mereka mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat setelah Ramadan. Menurut Bapak, apakah tanggapan tentang hal itu dan mungkin ada tips untuk menjaga keistiqomahan, Pak? Betul. Jadi kita ini kan harus membangun sistem namanya ya. Membangun sistem untuk diri kita sendiri. Karena kita ini kan membangun itu kan memulainya dari diri kita sendiri. Bagaimana sistemnya? Kita bentuk sebuah kebiasaan yang kita catat, ya kita dokumentasikan untuk kita laksanakan secara istiqomah. Misalnya tadi, kalau puasa itu misalnya kan mengurangi
makan-makan yang berlebihan, setelah puasa kita konsisten istiqomah Konsisten, untuk istiqomah. untuk tidak makan yang berlebihan. Nah ini kan berarti kan kita membentuk sistem, kita paksa diri kita untuk taat kepada yang sistem kita buat untuk diri kita dewek. Kemudian kan di bulan Ramadan kita kan dibiasakan untuk baca Al-Quran, kemudian sholat sunnah gitu ya, kemudian memberikan infak dan seterusnya. Nah ini juga dipaksakan, dicatat dalam kehidupan kita itu, bahwa hari ini saya harus sedekah, bahwa hari ini saya harus sholat sunat, bahwa hari ini saya harus baca Quran. Ini dipaksakan sehingga nanti menjadi kebiasaan, terbentuk secara istiqomah sepanjang hayat kita seperti itu. Maka saya katakan tadi membentuk sistem untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita taat kepada sistem itu, saya kira sepanjang hayat pun tanpa Ramadan kita akan tetap berbuat baik ya. Sholat sunat, baca Quran, berinfak dan seterusnya. Jadi jangan hanya saat bulan Ramadan saja ya Pak. Iya betul. Setelah bulan Ramadan kita juga harus tetap istiqomah dan konsisten menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi betul. Jadi tip yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun sistem untuk diri kita sendiri yang harus kita taati gitu. Dipaksakan gitu. Karena dalam pendidikan itu kan ada namanya paksaan, dipakso dengan aturan. Terpaksa ikut kan, melakukan, melaksanakan. Akhirnya apa? Terbiasa. Sudah terbiasa menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi kepribadian sepanjang hidup. Gitu. Betul Pak. Jadi Ramadan ini sebenarnya adalah pendidikan selama 1 bulan untuk kita membentuk kepribadian. Tapi setelah itu harus kita konsisten karena sayang sekali menjaganya, ya Pak, betul. kalau kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, betul, saya lupa tadi. Iya, sistem itu kan setelah kita bangun, kemudian kita implementasikan, kita laksanakan. Kalau kita melanggar, menyimpang maksudnya dari yang kita buat itu, ya kita harus memberi sanksi kepada diri kita sendiri. Sanksi, boleh Putri tahu bagaimana sanksi tersebut? Bisa misalnya memperbanyak istighfar. Gitu. Memperbanyak istighfar. Oh, saya tadi misalnya lupa sholat sunat. Kita ganti dengan banyak istighfar. Kita ganti dengan infak. Sanksi kita buat sendiri untuk diri kita gitu. Kemudian ya karena sesuatu itu dibangun kalau tidak ada sanksinya ya menjadi percuma. Tapi ini harus konsisten kita bangun ya. Agar kita memang menjadi kepribadian yang kuat sepanjang hayat hidup kita gitu. Saya kira demikian Mbak Putri ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nah, baiklah pemirsa, sudah banyak sekali kita berbincang mengenai tema pada hari ini, yaitu tentang memperbaiki kualitas diri, pertebal amalan di bulan yang suci. Nah, terakhir untuk menutup, apakah Bapak sendiri ada pesan untuk pemirsa di rumah agar kita selalu memperbaiki kualitas diri, mempertebal amalan di bulan yang suci sebagai pengingat di rumah, Pak? Pengingat pemirsa di rumah, boleh? Jadi begini, semua ibadah itu kan ada endingnya. Semua ibadah ada endingnya. Ibadah mahdoh itu ada endingnya. Kalau puasa itu kan endingnya adalah la'allakum tattaqun. Tadi kalau Mbak Putri menanyakan apa standarnya, nah apakah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, selama Ramadan itu, mulai dari kita berpuasa, kemudian diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, itu mengantarkan kita menjadi takwa atau tidak? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Takwa itu kan ada lagi indikatornya dalam Al-Quran itu. Beriman kepada yang gaib, memberikan yang terbaik untuk orang lain gitu kan. Kita kan jarang sekali memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kalau besok kan makan itu yang basi kita tunjukkan orang lain. Kita dewek yang enggak mau lagi makan itu gitu. Nah, jadi standarnya adalah bagaimana kita mengukur diri kita apakah kita sudah menjadi takwa atau belum dengan ibadah-ibadah puasa tadi. Kita bisa mengukur sendiri sebenarnya. Apakah saya sudah konsisten dengan sholat misalnya itu kan. Kemudian apakah saya sudah konsisten untuk berbuat baik. Karena indikator takwa seperti itu. Karena takwa itu di sini jadinya kan. Takwa hahuna katanya itu kan. Takwa hahuna. Takwa itu di sini. Bukan di sini. Oh, di hati. Takwa itu di sini ya, tidak ada di hati maksudnya.
Jadi diri kita sendiri Pak ya yang bisa mengontrol diri kita ini Iya, betul. untuk melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau Betul, tidak, begitu betul, kan Pak? betul. Kan tadi di awal saya katakan diri kita ini kan dua potensi besar, potensi jasmani kemudian rohani gitu kan. Rohani ini kan sebagai drivernya. Kalau yang tampak fisik ini kan yang tampak digerakkan oleh yang di dalamnya. Di dalam itu adalah rohani tadi. Rohani itu ya ada hati, dan itulah yang menjadi inner control kita gitu, pengontrol dari dalam. Makanya orang mengatakan hati nurani. Hati nurani. Hati yang diberikan nur gitu ya, maksudnya itu diberi cahaya. Kalau hati sudah tidak diberi nur lagi, dia gelap, tidak bisa lagi melihat yang benar, tidak bisa lagi melihat yang batil gitu, pokoknya gelap. Ya begitu ya. Iya. Jadi dua itu tadi. Kalau fisik jasmani itu adalah potensi kita untuk merealisasikan apa yang diperintahkan oleh rohani kita, seperti itu. Oke, baiklah pemirsa. Mungkin itu saja Kurma bersama Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah berkenan hadir dan menemani kuliah kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada pemirsa Rafa TV yang telah setia menyaksikan dari awal hingga selesai. Program Kurma akan kembali hadir tentunya dengan bahasan yang lebih menarik. Untuk pemirsa di rumah yang ingin tahu lebih jauh siapa sih narasumber-narasumber kita di Kurma, saksikan Rafa Televisi bersama Kuliah Ramadan. Saya Putri Wulandari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.